Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Aulia, NIM T 2019-1082 dari kampus Winhas Jember, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Matkul Teknologi Pembelajaran. Video kali ini membahas tentang managing. Managing ini adalah sebuah seni, di mana seni yang berkaitan dengan pengorganisasian, baik penyusunan organisasi, membangun, pengolahan, pergerakan, ataupun pengendalian dari organisasi itu sendiri. Diharapkan setelah mengetahui hal tersebut, mahasiswa ini mampu memahami konsep ataupun pengolahan dari proses sumber daya teknologi yang tepat yang digunakan dalam sebuah organisasi. Kali ini saya akan membahas tentang pandangan kontemporer dengan manajemen kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri adalah sebuah organisasi di mana pemimpin mampu mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan ataupun yang sudah disepakati. Sedangkan kontemporer adalah modern, yakni di masa kini. Jadi kontemporer ini tuh adalah simpulan dari yang eksis saat ini, yang terjadi, yang masih berlangsung sampai sekarang, ataupun segala hal yang berkaitan dengan saat ini itu disebut sebagai kontemporer. Kepemimpinan kontemporer sendiri itu adalah sebuah pandangan ataupun penekanan terhadap bawahannya, di mana pemimpin ini mampu mempengaruhi bawahannya dengan sebuah gagasan ataupun ketertarikan dari sebuah yang dilakukan oleh pemimpin itu, baik secara fisik maupun visualnya begitu. Pokoknya segala hal yang dilakukan pemimpin agar bawahannya itu bisa terpengaruh oleh daya tarik dari pemimpin itu sendiri. Kontemporer kepemimpinan ini memiliki beberapa teori. Yang pertama adalah teori karismatik. Teori karismatik ini adalah kombinasi ataupun pesona yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri, daya tarik ciri khas yang dimilikinya. Kemampuan ini adalah kemampuan yang sangat luar biasa untuk membuat orang lain bisa mendukung visi dan juga misinya dalam menyampaikan sebuah gagasan yang dimilikinya. Seperti halnya kita melihat orang itu sekali lihat, wah dia ini cocok. Oh, baik dari cara bicaranya, cara ngomongnya, yang disampaikan visi misinya itu baik, gini. Itu dilihat saat pandangan pertamanya. Wah, dia ini bagus, cocok untuk jadi pemimpin. Itu yang disebut dengan teori kepemimpinan karismatik. Langsung dilihat dari daya tariknya, daya tarik pesona yang luar biasa. Pemimpin karismatik ini adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional, yaitu tadi seperti halnya tadi dilihat dari sekilasnya, dia melihat wah dia cocok, meskipun cocok dalam artiannya itu belum dilihat dari belakang, maksudnya itu kayak pembuktiannya itu belum dilihat, hanya melihat dari visualnya, dari pandangan pertamanya. Wah, dia itu memiliki daya tarik yang cocok untuk pemimpin gitu. Itu yang dinamakan kepemimpinan karismatik. Para pengikut ini tuh terpicu kemampuan kepemimpinan heroik yang luar biasa ketika mengamati perilaku pemimpinnya gitu. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Transformasi, perubahan, di mana kepemimpinan ini adalah jenis gaya pemimpin yang mengarah ke perubahan yang positif pada mereka yang mengikuti pengikut.
Pemimpin transformasi ini umumnya energik, antusias, dan juga bergairah. Pemimpin transformasional ini memperhatikan ataupun terlibat dalam proses. Mereka juga difokuskan untuk membantu setiap anggota kelompok untuk dapat berhasil juga. Pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak mendalam yang luar biasa bagi para pengikutnya. Jadi, kesimpulannya, teori pemimpinan transformasi ini, pastinya pemimpin itu terjun langsung ataupun aktif di dalamnya. Harus gini, bawahannya itu harus dikerahkan seluruhnya untuk perubahan yang luar biasa dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah teori atribusi kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah sifat-sifat dan ciri-ciri latar belakang orang-orang yang dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu demi kepentingan organisasi. Untuk mencapai kepemimpinan atribusi ini, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang mempengaruhi perilaku bawahannya. Lagi-lagi sama, teori yang atas sampai bawah ini menekankan bahwa pemimpin itu mampu mempengaruhi bawahannya, pengikutnya. Meskipun dengan cara-cara yang berbeda. Teori atribusi ini tuh mutlak mengenali karakteristik, kepentingan, kebutuhan, kecenderungan perilaku yang kemampuan dari mereka. Melakukan hal tersebut jelas tidak mudah karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Kemampuan kepemimpinan yang fenomenal dan cerdas merupakan daya pemikiran teori atribusi kepemimpinan. Jadi, dari semua teori atribusi kepemimpinan ini yang paling komplit. Dilihat dari segala hal. Pewujudannya, pembangunannya, pergerakannya, pengendaliannya, penyusunan pengorganisasiannya, itu dilihat secara mendetail. Beda dengan kayak karismatik tadi yang di awal. Itu melihat dari sudut pandang yang dilihatnya saja. Oh, kayaknya dia cocok. Kayaknya itu tidak ada buktinya begitu. Hanya melihat dari covernya, belum melihat isinya begitu. Teori atribusi ini adalah suatu sifat yang menjadi ciri khas suatu benda ataupun orang yang dapat diartikan bagaimana seorang ataupun seseorang pemimpin mencari kejelasan sebab-sebab perilaku orang lain ataupun bawahannya. Jadi atribusi ini tuh penggalian lebih dalam di mana terjadinya kegagalan ini penyebabnya dari mana. Harus jelas perilaku sebab dari ketidakberhasilan organisasi ini terjadi karena apa. Itu jelas dari teori atribusi kepemimpinan ini. Atribusi juga merupakan sebuah teori kognitif yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang manajer ataupun pemimpin menginterpretasikan informasi mengenai kinerja seorang bawahan, memutuskan bagaimana akan bereaksi terhadap bawahan tersebut. Yang ketiga, persepsi sosial yang menjelaskan yang ada di balik gejala sikap ataupun perilaku yang tampak secara indrawi pada individu sementara itu. Jadi gini, persepsi sosial ini dilihat dari gejalanya, sikapnya, perilakunya harus terlihat dari mata langsung seorang pemimpin itu sendiri. Atribusi disposisi adalah kemampuan, keterampilan ataupun motivasi internal yang diidentifikasikan dengan perilaku seorang individu. Namun, seringkali terdapat kesalahan persepsi
ataupun kesimpulan salah menilai perilaku. Hal ini yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mengamati perilaku orang lain dan segera mengambil kesimpulan dan dengan tidak berusaha mencari kejelasan apa penyebab perilaku orang tersebut menjadi seperti itu. Dan tidak jarang pula kita mempersepsikan perilaku orang lain tersebut sesuai gambaran yang hanya terlihat saja. Jadi kita itu mendoktrin dia itu secara sepihak. Bukan karena, jadi gini, manusia kan memiliki perspektif kehidupannya masing-masing, pembenaran dalam dirinya masing-masing. Jadi kita harus berhati-hati banget, harus berhati-hati sekali untuk mengutarakan pendapat bahwa orang itu salah, bahwa orang itu benar. Itu tidak boleh. Seperti halnya yang kita lihat, contoh dari kehidupan sehari-hari yang kita lihat. Dia memakai pakaian merah, bukan berarti dia lagi berseri-seri, dia lagi jatuh cinta ataupun hal lainnya. Sebaliknya, dia kok memakai pakaian hitam, apakah ada yang berduka cita, apakah ada yang meninggal atau gimana, kan tidak tahu kita. Mungkin saja dia memakai pakaian merah karena dia suka warna merah, ataupun dia memakai warna hitam memang mau melayat atau gimana. Itu kan tergantung dia, dan kita yang melihat, wah dia kayaknya lagi bahagia atau gimana gitu. Kan tidak boleh sih, semestinya kan lebih baik, lebih jelasnya itu kita teliti dulu dan hati-hati dalam bicara. Dalam pengertian atribusi ini, persepsi yang tidak mendasar ataupun tidak didasari pada suatu penyebab alasan tertentu ataupun secara subjektivitasnya tinggi, kecuali bila mana orang yang memakai baju merah itu karena memang favoritnya tadi, dan sedangkan warna hitam ya mungkin karena dia lagi melayat ataupun gimana gitu. Di samping itu sering pula terjadi distorsi persepsi antara orang yang satu dengan orang lainnya dalam menilai perilaku orang lain. Hal ini dikarenakan penyebab kesalahan yang dicari perilaku orangnya bukan dari penyebab lingkungannya. Jadi banyak hal segala sesuatu itu dinilai dari pendapat mudahnya dari satu pihak, bukan dari pihak lainnya. Ada beberapa teori atribusi, diantaranya yang hingga kini masih diakui oleh banyak orang. Yang pertama, yakni teori penyimpulan terkait correspondent inference, yakni perilaku orang lain merupakan sumber informasi yang kaya, perilaku yang diamati secara khusus, perilaku yang timbul karena kemampuan orang itu sendiri, Kayaknya ini tuh seperti bawahan ya, seperti halnya kasir yang cemburut ataupun satpam yang tidak tahu asal mulanya dia tersenyum-senyum sendiri gitu. Yang ketiga, perilaku yang membuahkan hasil yang tidak lazim. Seperti ibu selalu bekerja individual dan hanya dapat bekerja maksimal pada sore hari. Itu perilaku yang tidak lazim. Kenapa? Ya, kenapa nggak setiap hari? Ya nggak mungkin juga sih. Perilaku yang tidak biasa. Seorang seperti halnya pelayan toko yang menunjukkan toko lain yang merupakan saingannya. Itu tidak mungkin. Karena dia saingannya tidak mungkin menunjukkannya. Yang kedua, teori sumber perhatian dan kesadaran. Conscious intentional research, bahwa proses persepsi terjadi adalah
kognisi orang yang melakukan persepsi ataupun pengamatan. Menurut Gilbert, atribusi kesadaran ini harus melewati 3 tahapan, yakni kategoris, karakteristik, dan koreksi. Jadi, conscious intentional research ini itu persepsi tidak mungkin hadir kalaupun orang itu tidak sedang mengamati persepsi itu sendiri. Kayak kita tidak mengamati orang itu lagi berjalan atau lagi apa. Tidak mungkin kita menghadirkan persepsi dalam setiap hal yang dilakukan. Kayak semisal saya nggak memperhatikan dia, berarti saya nggak tahu dia ngapain. Kalau semisal saya memperhatikan, wah dia kok senyum-senyum sendiri, kenapa gitu. Kan persepsi hadir itu karena saya mengamati dia, begitu. Yang ketiga, yakni teori atribusi internal dan eksternal, yang dimana berfokus pada akal sehat. Ada 3 teori menurut teori atribusi internal dan eksternal ini. Yang pertama dari konsensus, konsistensi, distingsi ataupun kekhususan. Yakni khusus kita melihat benda ataupun barang ataupun lingkungan ataupun seseorang yang dapat menimbulkan persepsi yang kita pikirkan, begitu. Yang teori kontemporer selanjutnya yakni tentang kepemimpinan transaksional. Pada kepemimpinan transaksional ini, hubungannya antara pemimpin dengan bawahan didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar-menawar antar keduanya. Transaksi pastinya tawar-menawar, yang dimana memfokuskan pada perhatian transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan ataupun bawahan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran ini didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran standar kerja, penugasan kerja, ataupun penghargaan. Penawaran ataupun timbal balik ini sudah disetujui sejak awal, sudah didiskusikan sejak awal sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam organisasi itu sendiri. Pemimpin transaksional ini harus mampu mengenali apa yang diinginkan anggota dari pekerjaannya, yang memastikan apakah anggota ini sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitupun sebaliknya, apa yang diinginkan pemimpin adalah kinerja yang sesuai dari bawahannya ataupun karyawan yang sudah ditentukan. Yang terakhir, kepemimpinan visioner, yakni melibatkan kesanggupan, kemampuan, kepiawaian ataupun keahlian yang luar biasa untuk menawarkan kesuksesan, kejayaan di masa depan. Seorang pemimpin yang visioner mampu mengantisipasi segala kejadian yang mungkin timbul, mengelola masa depan dengan mendorong orang lain untuk berbuat dengan cara-cara yang tepat. Jadi, kepemimpinan visioner ini tuh memiliki antisipasi dari pergerakan yang dimilikinya itu stabil, dimana kalau ada genjatan ataupun kerikil yang menghambat jalannya organisasi ini, pemimpin mampu mengatasinya. Jadi sebelum hal itu, pemimpin itu sudah memberikan struktur ataupun pengelolaan dari organisasi itu sendiri. Pemimpin yang visioner ini mampu melihat tantangan ataupun peluang sebelum keduanya terjadi. Jadi pemimpin itu harus mempertimbangkan dulu efek dari apa yang sudah ditentukan. Efeknya kayak gini, kalau sudah terjadi antisipasinya gimana gitu.
Sekian penjelasan dari saya tentang pandangan kontemporer dengan manajemen kepemimpinan. Apabila ada salah kata ataupun hal lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.